Ya, jumpa kembali teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi dan bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice emotion, but argument. Ya, pagi ini saya ingin memberikan respon atau tanggapan saya terkait dengan statement yang disampaikan oleh orang tua kita, tokoh bangsa kita, tokoh adat kita, Pak Yusuf Kalla, yang dalam beberapa waktu yang lalu menyampaikan statement-statement yang tentu akan menimbulkan respon ya atau tanggapan yang beragam dari semua pihak dalam latar kepentingan yang berbeda-beda. Nah, ada sobat bukan partai politik yang menunggu dan menanyakan tentang bagaimana respon bukan partai politik dalam menanggapi semua hal-hal yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla ya, terkait dengan laporan kepada Bang Rismon, terkait dengan hasil ceramah, terkait dengan lontaran-lontaran tentang persoalan yang belakangan ini bagaimana beliau merespon tentang kolaborasi beliau bersama dengan Pak Jokowi dan sebagainya, dan reaksi-reaksi bahkan demo-demo yang mungkin potensial terjadi di segala tempat atau bahkan di Sulawesi dan seterusnya dan sekitarnya ya, yang tentu merupakan basis pendukung kultural dari Pak Yusuf Kalla. Nah, kita akan bahas soal ini teman-teman. Pertama, catatan saya adalah kita harus meletakkan ya persoalan statement-statement atau sebelum statement kita bicara tentang positioning Pak Yusuf Kalla sebagai tokoh bangsa ya, wakil presiden dan tentu tokoh budaya, tokoh agama dan yang lain-lain yang perlu kita sikapi secara wise begitu ya, secara arif, karena kita bicara tentang membangun budaya ya, membangun budaya di Indonesia. Respon kita terkait para tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin, kita perlu respect kepada Pak Soekarno Hatta ya, kita respect kepada Gus Dur, kita respect kepada Pak Soeharto ya dengan semua wakil-wakilnya, respect dengan Pak SBY ya, respect pula dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo ya, dan tentu dengan Pak Yusuf Kalla. Kita ingin Indonesia ini ya selalu berada on the track dalam konteks menghargai para pemimpin-pemimpin yang sudah berjasa bagi kita, dan tentu tidak boleh mengatakan, tetap melihat bahwa ada hal-hal yang tentu merupakan suatu kekurangan dari setiap tokoh bangsa kita, termasuk kekurangan kita bersama. Nah, yang perlu kita lihat dan simaki di sini adalah momentum tentang persoalan terlibatnya atau dilibatkannya Pak Yusuf Kalla itu masuk di dalam situasi dinamika yang chaos di seputar ijazah ini perlu kita sikapi dengan wise, dengan arif, karena bisa saja berpotensi untuk men-trigger atau memicu dinamika respon-respon negatif, dekonstruktif bagi perjalanan kehidupan kita bersama ya. Kita jangan sampai membiarkan isu ini dipakai oleh siapapun, ditunggangi oleh siapapun dalam konteks kelompok-kelompok yang punya kepentingan-kepentingan tersembunyi, ya, hidden agenda. Nah, baik, mari kita tanggapi satu demi satu. Yang pertama, kita harus melihat bahwa tuduhan kepada Pak Yusuf Kalla, yaitu dengan munculnya video Bang Rismon yang ditengarai atau diduga bahwa itu didesain by artificial intelligence, itu harus kita letakkan bersama ya, sebagai sebuah positioning ya, bahwa memang kita tidak bisa menjadikan itu sebagai sebuah referensi karena ada yang bermain, ada yang menunggangnya. Nah, persoalan bagaimana kemudian Pak Yusuf Kalla ingin memberikan respon terkait dengan dan kemudian berujung pada laporan itu, menurut saya harus disikapi saja sebagai suatu hak ya, hak prerogatif, hak individual yang melekat pada diri beliau untuk menjaga nama baik beliau terkait dengan persoalan tuduhan bahwa beliau memboncengi ya persoalan pengejaran atau sebut saja penelitian dari Bang Rismon dan kawan-kawan dalam konteks pembiayaan dalam skala 50 miliar ya. Nah, saya kira itu kita harus lihat, itulah mekanisme hukum yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang positif. Kemudian kalau kita berbicara tentang persoalan adanya ceramah agama,
Ya, saya kira kita juga perlu harus wise di situ untuk melihat ada konteks ya. Ada konteks yang melatar belakangi ya, apalagi beliau ini adalah seorang tokoh yang tentu dalam satu fase tertentu ketika Indonesia Timur sempat rusuh dalam isu keagamaan, beliau hadir dalam rangka untuk mendamaikan dan sebagainya. Kalau ada pihak-pihak atau apa kemudian yang mencoba untuk mengeksploitasi ya apa yang disebut dengan hasil wawancara yang terbuka yang jujur oleh Pak Yusuf Kala bahwa pada fase tertentu, momen tertentu beliau pernah hadir dalam suatu gerakan yang agak sedikit keras ya, bukan sedikit keras tapi memang kontraproduktif dengan persoalan kehidupan beragama. Mari kita lihat itu sebagai suatu fase ya, fase. Kalau kita lihat dalam tradisi yang diceritakan oleh sahabat-sahabat saya dari Nasrani, itu pernah punya tokoh dalam kitab suci mereka, yaitu tokoh Rasul Paulus di situ. Bagaimana mereka membaca kitab suci tentang siapakah sebenarnya sosok Rasul Paulus itu ya, yang dulu disebut sebagai Saulus ya, sebelum dia melakukan pembaharuan iman ya dalam konteks bersikap terkait dengan orang-orang atau umat Nasrani. Nah, ini penting untuk dilihat. Nah, sampai hari ini kisah Rasul ini itu sangat diapresiasi, bahkan kabarnya menulis ya hampir sebagian besar dari kitab suci sobat-sobat kita yang Nasrani. Nah, artinya ada titik balik, ada perubahan-perubahan itu. Ya sama saja kebanyakan orang pada suatu hari dia sangat fanatik terhadap agama lain, tetapi next time dia justru adalah orang yang membela ya, mengadvokasi tentang kehidupan kerukunan beragama di Indonesia. Nah, jadi kita harus melihat itu dalam terang seperti itu ya. Yusuf Kala yang kita lihat sekarang ini bukan Yusuf Kala seperti yang di awal dia mencoba untuk menelaah semua eksistensi posisi keberbedaan agama itu. Jadi di sini kita harus melihat jangan sampai apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala ini ditelaah atau dipahami dengan suatu reaksi yang begitu berlebihan ya, sehingga justru ini akan menjadi pemicu yang berbahaya bagi kehidupan kerukunan kita bersama, bahkan bagi stabilitas bernegara. Dan jangan sampai ada pihak yang ingin mencoba untuk menghadap-hadapkan head to head antara Pak Yusuf Kala dengan Pak Jokowi ya. Ketika Pak Jokowi melontarkan satu statement yang mungkin kita anggap unwise, begitu juga Pak Yusuf Kala ya sliding dengan statement yang kita pandang ya unwise. Saya kira kita semua tidak perlu melihat itu sebagai sesuatu yang hal yang horrible ya, hal yang mengerikan atau apa, tetapi hal yang kita lihat sebagai sesuatu untuk kita bercermin pada pola sikap, pola tutur, pola laku kita di dalam konteks kita dalam merespon semua isu dalam ruang media sosial. Karena sekali lagi ruang media sosial ini akan mendefinisikan ya segala sesuatunya itu dalam multi perspektif, baik positif, negatif, ya abu-abu dan sebagainya. Ini yang perlu kita coba lihat bersama ya. Nah, saya punya satu keyakinan bahwa seluruh agama dan umatnya di Indonesia ini punya cara pandang dalam menghayati ya atau disebut dengan religiositas keagamaan masing-masing yang perlu harus kita lihat ya, sehingga kita lihat dan kita pahami dalam kedalaman mereka masing-masing. Setiap umat, setiap penghayat keagamaan itu ya punya cara sudut pandang beragama yang patut untuk kita hormati ya. Ada perasaan-perasaan bahwa agama lain menempati posisi sebagai agama yang dianggap tidak nyaman dan selalu merasa terancam dengan keberadaan yang lain, itu tentu merupakan sebuah perjalanan religiositas ya, perjalanan tentang pendalaman suatu keagamaan ya. Kekerasan agama dalam berbagai macam ceramah-ceramah, pidato-pidato, khotbah-khotbah agama itu saya memandang semua memproklamasikan, mempromosikan tentang kehidupan damai dan sejahtera serta ajaran cinta kasih ya, sehingga narasi-narasi yang lain itu mungkin suatu narasi yang kita baca dari sebuah cara sikap masyarakat pada konteks dan waktu tertentu yang kemudian mungkin bicara tentang persoalan militansi atau dalam istilah agama itu fanatisme yang sifatnya hanya sudut pandang tertentu ya, jadi tidak memahami tentang keberagamaan itu dalam dimensinya yang sangat kaya dan bahkan jiwa dari agama itu sendiri adalah
cinta kasih ya. Jadi sekali ini sobat bukan partai politik, mari kita tidak memainkan isu ini karena isu ini menurut saya sangat sensitif. Isu ini bisa merubah ya arah dinamika masalah yang sedang kita luruskan. Fokus saja kepada persoalan bagaimana Pak Jokowi ya memberikan mengadvokasi dirinya ya diadvokasi oleh orang-orang yang mencintainya ya termasuk bukan partai politik mencintai Pak Jokowi juga mencintai Pak Yusuf Kala ya mencintai Pak SBY mencintai Bu Megawati mencintai ya Gus Dur mencintai juga Soekarno dan yang lain-lain karena bagaimanapun juga pemimpin itu adalah wakil quote ya wakil Tuhan dalam konteks untuk membawa NKRI itu maju lebih jauh lagi. Dan kita di titik ini juga perlu mencintai yang namanya Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabumi, bukan partai politik.